Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam bagi Pak Edi maupun teman-teman yang sedang menyaksikan presentasi kelompok 3 tugas besar literasi data dan inteligensi artifisial. Di sini kami mengkaji terkait studi potensi energi angin di perairan lepas pantai Bahama sebagai sumber pembangkit listrik tenaga angin. Ada pula anggota kelompok kami yang terdiri dari 4 orang, yaitu saya sendiri Galuh Maharani, Omar Isyam, Arika Kua, dan juga Danendra Anderi dengan NIM terlampir. Oke, di next kita juga memiliki beberapa overview material, di antaranya akan ada pendahuluan, tinjauan pustaka, metodologi, serta analisis pembahasan, dan tentunya kesimpulan. Untuk pendahuluan sendiri, di sini kami perlu mengetahui mengapa kami tertarik untuk mengkaji topik ini, yaitu yang pertama, karena adanya potensi blue energy sebagai prospek masa depan yang sangat menjanjikan. Sebagai nantinya sarjana teknik lautan, kami tertarik untuk mengkaji energi angin yang identik dengan kawasan lepas pantai. Nah, tetapi mengapa perairan lepas pantai Bahama? Di sini kami mengetahui sebagai pusat pariwisata, Bahama juga memiliki dinamika atmosfer yang memungkinkan terbentuknya pola angin untuk pembangkit listrik tenaga angin. Oleh karena itu, kami memiliki beberapa pertanyaan penelitian. Di antaranya bagaimana pola distribusi arah angin dominan di lokasi stasiun 41046 sepanjang tahun 2023 untuk menentukan orientasi hadap turbin yang optimal, seberapa besar presentase kejadian angin yang memenuhi batas minimum kecepatan operasional turbin, serta bagaimana pola variabilitas musiman kecepatan angin di lokasi untuk menentukan periode bulan dengan produktivitas tertinggi atau terendah. Dengan itu, tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pola distribusi angin, mengidentifikasi ketersediaan angin, serta mengevaluasi tren variabilitas. Oleh karena itu, kami membatasi ruang lingkup kajian menjadi hanya berfokus pada analisis karakteristik dan potensi energi angin di stasiun terlampir dengan pendekatan Windrose, serta ada pula pendekatan exploratory data analysis yang bertujuan untuk mengetahui pola dominan arah mata angin, distribusi frekuensi kecepatan, serta variabilitas musiman daya angin, yang pada akhirnya dapat menggambarkan visibilitas potensi dari perairan lepas pantai Bahamas. Untuk selanjutnya boleh dilanjutkan oleh Dana. Baik, untuk selanjutnya terdapat tinjauan pustaka, dan pada bab ini dibahas juga mengenai konsep dasar angin, dan mungkin tidak saya jelaskan dikarenakan waktu yang mepet. Selanjutnya, kami juga membahas mengenai parameter data meteorologi. Selanjutnya terdapat teknologi PLTP offshore. Selanjutnya juga terdapat metodologi analisis data. Oke, baik. Langsung aja kita skip ke bab ketiga, yaitu mengenai metodologi penelitian. Jadi, pada bab ini, jenis penelitian yang kami gunakan yaitu adalah pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian deskriptif dan korelasional sesuai data apa adanya tanpa adanya manipulasi data sedikit pun. Untuk overview dataset sendiri bisa dilihat di sebelah kiri. Next, ada deskripsi dataset. Untuk dataset sendiri, kami menggunakan sumber yang berasal dari National Database Center, dan untuk dimensi dataset kami sendiri yaitu terdiri dari 7.375 baris dan 15 kolom per atribut. Untuk format dan ukuran file sendiri, kami merubah yang awalnya dari bentuk .txt, kami ubah menjadi Excel dengan ukuran file 5,30 MB dengan fitur text to column. Next yaitu ada karakteristik data. Untuk di sini merupakan deskripsi dari atribut pada data kami. Bisa dilihat bahwasannya terdapat tahun, tanggal, dan bulan pencatatan, lalu ada jam pengamatan, lalu ada wind direction atau arah angin, lalu terdapat juga wind speed atau kecepatan rata-rata angin, lalu terdapat wind gust atau kecepatan hembusan maksimum, lalu terdapat juga wave height atau tinggi gelombang signifikan, lalu terdapat juga dominant wave period atau periode gelombang dominan. Di sini semua data merupakan dengan jenis yaitu numerik discrete dan juga numerik kontinu. Next ada data mengenai average wave period atau periode gelombang rata-rata, lalu ada mean wave direction atau arah datang gelombang, lalu ada atmosphere pressure atau tekanan udara, lalu ada air temperature atau suhu udara, lalu ada water temperature atau suhu air laut, lalu ada dew point atau titik embun, lalu ada visibility atau jarak pandang, dan yang terakhir ada tide atau ketinggian pasang surut. Dan di sini semua data berjenis numerik kontinu. Selanjutnya yaitu data preparation. Pada prosesnya kami melakukan 4 tahap. Yang pertama yaitu menentukan arah penelitian, yang kedua yaitu menentukan kebutuhan dari dataset kami sendiri, dan yang ketiga yaitu identifikasi sumber dataset,
yaitu dari NDBC, dan yang terakhir yaitu mengunduh dataset. Selanjutnya, setelah itu kami melakukan pemeriksaan dan pengecekan dataset. Nah, pengecekan ini kami tujuan untuk agar semua data yang kami gunakan sesuai dengan ketentuan yang diminta. Next, ada data cleansing dan transformation. Yang pertama yaitu ada identifikasi data kotor. Pada tahap ini, kami menemukan beberapa kejanggalan dan ketidakwajaran pada data yang kami gunakan. Misalnya nilai arah angin yang melebihi dari 360 derajat dan ketidakadanya dataset selama bulan April. Dan di sini, langkah yang kami lakukan yaitu melakukan pembersihan data. Yang pertama yaitu, untuk data bulan April yang hilang, kami tidak masukkan dalam perhitungan. Yang kedua yaitu data suhu dan arah angin yang tidak valid, kami ganti dengan rata-rata data secara keseluruhan. Next, yaitu tools analysis. Nah, untuk tools analysis sendiri, yang pertama yaitu kami merubah awalnya data TXT menjadi data dalam bentuk format Excel, lalu kemudian kami membuat diagram dan juga grafiknya agar data mudah dipahami. Nah, yang pertama sendiri kami melakukan pembersihan dan validasi data. Yang kedua yaitu kami mengkonversi data itu sendiri, di mana kami merubah data arah mata angin dari format derajat menjadi kategorikal dalam bentuk arah mata angin. Lalu kami juga melakukan perhitungan statistik, di mana kami mencari nilai rata-rata, median, frekuensi, persentase menggunakan fitur logika Excel seperti average if, count if, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir yaitu kami membuat visualisasi data, yaitu dalam grafik Windrows diagram untuk memvisualisasikan hasil distribusi angin agar dapat terlihat secara lebih mudah. Selanjutnya ada bab 4 yang akan dibahas oleh teman saya. Baik, berikutnya ada statistik deskriptif atribut. Dari tabel ini dapat dilihat data mean, median, standar deviasi, minimum, maksimum, dan range dari wind direction, wind speed, wind gust, pressure, dan air temperature. Ya, boleh, Boleh, next. Gue mati berarti. Berikutnya di sini ada izin pengolahan data berdasarkan arah mata angin datangnya angin. Yang pertama ada persentase arah anginnya. Di sini mayoritas angin datang dari arah timur. Kemudian untuk kecepatan rata-ratanya paling tinggi dari yang datang dari arah timur. Dan untuk kepentingan wind turbine yang membutuhkan kecepatan angin minimum 4 meter per second, di sini kebanyakan angin dari arah timur juga memiliki kecepatan lebih dari angka tersebut. Kemudian untuk data rata-rata wind speed per bulannya, di sini paling tinggi dari arah timur kami dapatkan di bulan Agustus dan paling rendah di bulan Maret. Next. Kemudian di sini ada visualisasi data untuk lebih menggambarkan data anginnya. Di sini dapat dilihat bahwa data angin yang datang dari arah timur memiliki kecepatan yang paling tinggi dan paling banyak kuantitasnya. Boleh next. Kemudian untuk korelasi antar data, di sini untuk korelasi wind speed dan pressure berkorelasi positif sebagian, untuk wind speed dan air temperature negatif sebagian, dan untuk pressure dan temperatur negatif sebagian juga. Next. Lalu untuk regresi linearnya, di sini ada antara wind speed dan pressure. Di sini dia memiliki gradien positif, di mana saat wind speed naik, pressure juga akan naik sesuai dengan korelasinya yang tadi. Well, next. Untuk wind speed dan air temperature, di sini saat wind speednya naik, air temperaturnya akan turun sesuai dengan korelasi yang tadi. Dan yang ketiga ada pressure dan atmosfer dan air temperature. Di sini juga berkorelasi negatif sehingga saat pressure naik, air temperature akan turun. Berikutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya ada analisis hasil. Yang pertama kita dapatkan itu adalah arah angin sepanjang tahun 2023 itu didominasi oleh angin dari arah timur. Dan juga ada beberapa angin yang mengarah ke tenggara sebesar 20%. Yang kedua yang kita dapatkan adalah orientasi turbin ini harus diarahkan ke timur sehingga dapat memproduksi daya paling maksimal. Yang ketiga adalah 81,49% dari seluruh kejadian angin dari arah timur memiliki kecepatan yang cukup untuk mengarahkan turbin ke kapasitas minimal 4 meter per second. Kecepatan tertinggi ada di bulan Agustus 6,46 meter per second. Kecepatan angin terendah ada di bulan Maret 4,43 meter per second. Next. Bab 5 ada kesimpulan. Yang pertama kita dapatkan adalah arah angin ini dominan ke arah timur. Jadi turbin juga perlu diposisikan ke arah timur agar menghasilkan energi listrik yang optimal. Yang kedua adalah terdapat sebesar 81,49 kejadian angin dari arah timur.
yang memiliki kapasitas untuk mencapai batas minimum kecepatan operasional turbin. Nah, yang terakhir adalah periode dengan kecepatan angin tertinggi itu ada pada bulan Agustus dan angin terendah ada pada bulan Maret. Sekian presentasi kami tentang studi potensi energi angin untuk mata kuliah literasi data dan intelijensi artifisial. Akhir kata, terima kasih dan mohon maaf apabila ada salah kata.